Kayaknya seberapa Kang? Saya per bulan itu di bawah 100. Di bawah 100. Satu bulan di bawah 100. Karena kan kalau guru itu sesuai jam, banyaknya Iya, jam. bener. Saya sehari hanya 3 jam. Yang sekarang jadi eduwisata. Iya. Nah, situasi kondisinya itu sangat, yang pertama gersang, Oke. panas. Terus pepohonan mulai tidak ada. Pas saya berkomunikasi dengan warga setempat, memang masyarakat tersebut mata pencahariannya menggali pasir. Akan mengganggu pendapatan kita. Eta. Pasti ada. Ada. Selain dari ancaman verbal juga ada. Terus ada ancaman ya langsung juga ada. Non-verbal, Iya, rata-rata non-verbal gitu. juga ada. Menguatkan. Nah, mulai goncang, mulai dari apa ya, kos, terus gaji karyawan dan sebagainya, itu pemasukan nggak ada. Ya karena belum berjalan tuh ya. Belum berjalan. Benar. Terus media sosial kita belum punya, Oke. promosi belum ada. Karena mau promosi juga kita belum pede. Ada apis cerana. Oh, Api Sarana iya ya. Ya, apis cerana kalau bahasa daerahnya nyeruan. Nyeruan Ya, nyeruan. Yang kedua ada trigona. Trigona. Trigona termasuk lebah yang tidak menyengat. Sampurasun warginet, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Hari ini aku Jidan Olay kembali membersamai teman-teman semuanya, membersamai warginet. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pion, yaitu salah satu anak muda yang pada hari ini kita bisa memetik banyak ilmu, bisa memetik banyak insight, sudut pandang, kerangka berpikirnya seperti apa, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat warginet. Tepuk tangan langsung untuk Kang Yogi Subagja SPD. Wey! Oke, salam kenal warginet. Saya dari Eduwisata Perlebahan Gunung Guntur. Nama Yogi Subagja. Oke, Eduwisata. Buat warginet mungkin sudah tidak asing, karena Eduwisata selalu jadi plan untuk kita beraktivitas. Rata-rata gitu, Kang. Barudak komunitas, barudak teh dengan event di mananya? Di Eduwisata. Ayo tah, kesebut Eduwisata teh. Pastinya. Ya, betul. Dan ternyata beliau asli Garut. Asli Garut. Asli Garut. Orang mana aslinya? Saya lahir di Cilawu. Cilawu, betul. Oke. Cuman kebawa angin ke Tarogong. Kebohongan ke Tarogong. Oke. Sampai hari ini Tarogong berarti. Sampai hari ini di Tarogong. Sampai hari ini Tarogong. Tapi tinggal di Cilawu. Oh, tinggal di Cilawu ya. Berarti itu mah rumah dengan orang tua Cilawu berarti. Betul. Tapi akan harus nikah. Belum. Alhamdulillah tak acan. Alhamdulillah. Ya. Cuman deh terus. Buat warginet nih belum ternyata. Boleh lah proposal. Dan kita sama-sama satu alma mater alumni IPI ternyata. Betul. Alhamdulillah ya, ini mohon izin nih Pak Rektor, ini Pak Profesor Dr. Nizal Hamdani. Mohon izin, ini salah satu mahasiswa IPI nih udah punya nih tempat wisata Eduwisata. Wih, mantap. Oke, ya. iya. Nanti kita akan ulik gimana prosesnya, apa sih yang ada di benak Kang Yogi ini. Kenapa harus bikin tempat wisata dibandingkan dengan bikin kopi shop meureun? Secara vibes anak muda gitu ya. Dibandingkan dengan bikin pergerakan-pergerakan sosial yang spesifik gitu. Dibandingkan dengan bikin agensi. Nah, zaman-zaman ayeuna kan, tapi lebih memilih wisata. Cangkupan teh seluas asa wih ieu mah lawan aja senior-senior hungkul Betul, gitu. betul. Gitu. Tapi sebelum ke sana, kita akan tarik dulu ke belakang mungkin Kang. Dari Akang sendiri emang basicnya di peternakan kah atau pertanian atau gimana? Ya. Akang sendiri? Dulu saya kuliah itu jurusan biologi ya. Betul. Jurusan biologi. Nah, pas zaman kuliah saya coba-coba buat usaha. Oh, di zaman kuliah kan itu? Di zaman kuliah. Nah, zaman kuliah buat usaha jualan alat-alat pertanian, obat-obat pertanian. Oh, langsung spesifiknya biologi. Betul. Nah, sama kerjasama dengan orang tua. Jadi saya yang survei ke sawah-sawah, ke petani, mendata apa-apa saja produk yang dipakai. Nah, lalu sudah mencatat, kita coba menawarkan kepada para petani. Nah, itu zaman-zaman kuliah. Zaman kuliah. Tapi Betul. bentar, apakah emang knowledge atau pengetahuan Akang soal pertanian itu udah ada dari dulu atau ketika kuliah justru baru dapat tuh? Di lingkungan saya mayoritas semuanya petani. Orang tua? Orang tua petani. Semuanya hampir 85% di lingkungan saya petani. Sisanya ada yang
PNS, terhadap pedagang dan sebagainya. Oke, jadi emang secara lingkungan pun dari dulu sudah apa namanya? Jadi kabawanya orangnya. Betul. Sejak kecil aku makan, sejak kecil. Nah, kalau sejak kecil saya tuh zaman SMK ya diajarkan oleh guru saya. Memang guru saya punya tempat wisata. Oke. Tempat wisata yang ada di daerah Bayongbong. Oke. Nah, dulu saya dikenalkan terus diajarkan bagaimana mengelola tempat wisata, bagaimana menjadi master game. Oke. Terus guide. Oke. Nah, itu di usia zaman SMK. Oke. Nah, saya lanjut ke kuliah ke bisnis lah, mencoba bisnis kecil-kecilan. Iya. Tapi dengan ilmu yang diberikan di jurusan biologi, terus ada lingkungan mendukung dari dulu, jadi emang connect-nya betul, ketemu ya pada ketemu. Oke. Jadi tidak salah jurusan berarti-nya. Tidak salah jurusan. Oke. Nah, lanjut aku mata bisnis waktu kuliah gimana tuh? Nah, 1 tahun berjalan, ternyata kuliah kan makan waktu yang cukup padat ya. Padat. Nah, saya berikan itu ke kakak saya. Oke. Jadi yang menjaga kios itu dikelola oleh kakak saya sampai hari ini. Oh, udah kios tuh waktu Udah berupa kirain kios. cuma produk-produk jual-jualan itu. Udah berupa kios. Okay. Nah, dikelola oleh kakak saya, dilanjutkan sampai hari ini. Dan saya lanjut kuliah. Nah, dari situ saya mencoba aktif kembali di wisata. Di wisata belajar menjadi master game. Oke. Terus belajar menjadi guide. Oke. Nah, saya manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk belajar. Iya. Nah, dari situ saya beres kuliah, sempat mengajar terlebih dahulu. Nah, kan biasa lulusan IP mah betul, wajib. Lulusan IP jika anak kurang afdol lamun teu ngajar. Betul. Pasti. Meskipun 2 tahun, 3 tahun paling lama ya. Gimana tah supaya ngajar Kang kumaha? Nah, saya mengajar di salah satu SMK ya, SMK. Dan menurut saya ya, disclaimer dulu nih, menurut saya pekerjaan yang paling berat itu menjadi guru. Pekerjaan yang paling berat menjadi guru. Banyak ya kalau lihat, banyak guru-guru honorer, apalagi honorer ya, yang mengajar sampai 1 hari itu full. Iya benar, banyak. Bahkan dari beberapa sekolah. Benar. Nah, saya paling kuat mengajar itu hanya maksimalnya 3 jam. Maksimal 3 jam. Maksimal 3 jam, paling kuat. Nah, sampai kalau sudah mengajar 3 jam pasti tidur. Nya, rata-rata tidur. Kalaman pasti. PPL capek goler ke. Pasti goler. Pasti tidur. Nah, di situ memang saya mungkin kurang ya. Yeah. Mungkin kurang meminati. Tapi kan wajib ya. Iya. Teu afdol kalau keluaran IV tidak mengajar. Nah, jadi saya mengajar terlebih dahulu selama 3 tahun. Di sana saya memang belajar untuk sangat berbicara terus berkomunikasi dengan karakter anak-anak yang berbeda. Okay. Nah, mungkin capainya dari situ. Iya, banyak. Ditambah nasib honorer kan yang wadidaw ya. Nah, tapi tambah akan dulu. Jadi honorer ke alaman berarti. Kalaman. Kang, iya mah untuk ini mah ya kita akan melihat ya, kita akan menyaksikan bersama-sama. Tenan boleh. Dulu waktu Akang jadi honorer, ini berarti honorer di Kabupaten Garut nih ya, salah satu sekolah. Kayaknya seberapa Kang? Saya per bulan itu di bawah 100. Di bawah 100. 1 bulan di bawah 100. Karena kan kalau guru itu sesuai jam, banyaknya jam. Bener. Saya sehari hanya 3 jam. Oke. Nah, sisanya saya belajar tadi seperti guide di wisata dan sebagainya. Nah, honor yang saya terima dari gaji guru itu ya di bawah 100 lah. Di bawah 100. Iya. Jauh pisan. Tapi barokahnya waktu itu mudah-mudahan ya itu jadi barokah, nah ayeuna bisa jadi jadi batu loncatan. Nah, itu maksudnya. Jadi bisa apa ya? Mendeteksi atau mengenal beberapa karakter anak-anak nih. Iya. Nah, gitu kan di pariwisata sangat kepakai. Iya, benar. Variatif orang-orang datang. Betul, apalagi jadi guide. Ya. Jadi guide kan tidak template sesuai bacaan, tapi melihat situasi kondisi para tamu. Kondisi situasi harus improv, harus tahu gimana mood teman-teman yang lain. Jadi emang secara basic emang udah melekat banget ya dengan apa yang dikerjakan sekarang Akang pribadi ya. Betul. Oke, mantap. Jadi ini lulusan biologi teman-teman boleh untuk nanti di-invite ke kampus ya, boleh. Teman-teman yang mau berbagi sharing cerita ini Kang Yogi mantap. Tepuk tangan dulu dong. Guys, keren. Akhirnya mulai untuk orang geus fokus di wisata itu kapan Kang punya pilihan seperti itu?
Dulunya seperti ini, saya aktif di lingkungan. Oke. Aktif di lingkungan. Nah, terakhir 2020 saya pas pernah bermain ke daerah Citiis yang sekarang jadi eduwisata. Iya. Nah, situasi kondisinya itu sangat, yang pertama gersang, Oke. panas. Terus pepohonan mulai tidak ada. Pas saya berkomunikasi dengan warga setempat, memang masyarakat tersebut mata pencahariannya menggali pasir. Oke. Nah, saya melihat kondisi seperti itu agak riskan. Iya. Dengan background satu dari biologi, Iya. lingkungan banget. Iya. Yang kedua melihat situasi kondisi yang gersang, bebatuan, debu dan sebagainya. Itu sangat tidak sesuai lah dengan harapan saya. Ada tridharma perguruan tinggi yang kita Betul. pegang sampai hari ini. Pengabdian gitu ya. Betul. Nah, dari situ 2021 kita sama tim yayasan itu buat program bekerja sama dengan FKPDAS Garut, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, melakukan penanaman terlebih dahulu. Awal nama berarti movementnya teh penanaman dulu. Betul. 2021 kita melakukan penanaman sekitar 700 sampai 900 pohon di daerah yang sekarang menjadi eduwisata dari hulu, dari atas sampai bawah. Nah, kita melakukan penanaman 2021. Nah, itu kan tergugah lah melihat masyarakat berbondong-bondong menanam, terus menumbuhkan kesadaran. Jadi pentingnya menjaga lingkungan itu sangat penting. Bukan hari ini yang dirasakan, tapi beberapa tahun ke belakang untuk anak cucu kita. Betul. Nah, 2022 kita punya program lanjutan. Alhamdulillah kita dibantu oleh PLN UID Jawa Barat untuk menawarkan konsep terkait budidaya lebah. Budidaya lebah. Betul. Berarti pitching konsepnya dari Akang atau dari mereka? Dari PLN? Dari tim yayasan. Dari tim yayasan. Oke. Nah, kenapa lebah? Ya. Yang pertama, di daerah tersebut sudah ada beberapa vegetasi tanaman kaliandra. Kaliandra itu adalah salah satu pakan lebah. Setelah ini riset Akang berartinya selama betul. berbulan-bulan setelah campaign penanaman teh ninggali iya potensinya. Betul. Oke. Nah, dari situ sudah ada nih beberapa vegetasi kaliandra, ditambah ada beberapa masyarakat yang memang sudah budidaya cuman belum maksimal. Nah, sudah ada budidaya. Nah, lalu kita menawarkan konsep menjadikan tempat edukasi lebah nih, mengenalkan jenis-jenis lebah, pakan-pakan lebah khususnya untuk TK sama PAUD, untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak ya. Nah, dari situ kita menawarkan konsep ke pemerintahan dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah diterima, kita kerjasama. Tim yayasan sama pemerintahan desa setempat untuk membentuk cikal bakal eduwisata. Nah, pas awal 2022 yang kita bangun terlebih dahulu, satu, pembelian stup lebah, namanya ada kotak-kotak lebah, rumah lebah, namanya stup lebah. Terus ada 2 jenis lebah yang kita pelihara. Apa tuh? Ada apis cerana. Apis cerana, ya. Apis cerana kalau bahasa daerahnya nyiruan. Nyiruan. Ya, nyiruan. Yang kedua ada trigona. Trigona termasuk lebah yang tidak menyengat. Nah, jadi saya dan tim memiliki kesimpulan bahwa apis cerana atau nyiruan itu sebagai produksi madu dan trigona sebagai edukasinya. Jadi supaya lebih aman. Kadenya poinnya supaya lebih aman karena tidak menyengat. Oke, siap. Nah, dari situ berjalan alhamdulillah, masyarakat juga diikut sertakan. Terlebih sebelum memulai kita training dulu masyarakat. Bagaimana mengenal jenis-jenis lebah, pakan-pakan lebah. Dulu kita melakukan penanaman lagi karena kan kurang. Kita melakukan beberapa penanaman bunga-bunga supaya si lebah itu produksi madunya cepat. Karena kan lebah itu menghisap nektar yang ada di bunga. Kita menanam bunga air mata pengantin. Sejarahnya saya tidak tahu kenapa dinamakan air mata pengantin. Kenapa ya dinamakan itu ya air mata pengantin ya? Bahaya ya. Bahaya. Nah, yang tahu boleh. Komen lah. Air mata pengantin terus santos kita tanam untuk kebutuhan lebahnya. Nah, dari situ kita kerjasama dengan beberapa TK, PAUD supaya bisa diikut sertakan, kita training, terus kita jadi satu video promosi. Iya, benar. Nah, jadi video promosi ditambah si anak-anak itu ketika
sudah melakukan edukasi lebah, pembelajaran tentang lebah, dilanjutkan ke area playground. Ada playgroundnya. Nah, tahun kedua di 2022 kita selain membentuk peternakan lebah, kita juga membangun beberapa area playground. Oke. Salah satunya ada jembatan pohon, terus ada flying fox. Nah itu cikal bakal eduwisata di 2022. 2022 itu berarti belum ke coffee shopnya, belum. Jadi masih kena budidaya, ianya. Betul. Oke. Iya, bertahap tadi maksudnya. Iya ternyata. Iya. Oke. Dan operatornya karena kan ini yang punya ide kita, terus yang punya hajat juga kita, yang capek juga kita. Betul. Jadi sebagai guide, sebagai apa ya, ditampung lah sama kita. Tapi Kang, akan katakanlah lead dari yayasan ini misalnya atau dari teman-teman yang lain. Pasti dalam ngedevelop wisata atau ini campaign yang melibatkan masyarakat. Ya. Di NTNTG harus punya komitmen dengan teman-teman saja. Dari awal gimana treatment Akang ke teman-teman kayak coy itu mungkin mau jadi tahun ayeuna euy. Mungkin beberapa tahun ke hareup daek telapan. Ada kumaha tah treatment Akang ke teman-teman. Nah, cara saya ya untuk mensolidkan tim yayasan, memang kalau kita berpatokan ke materi ya, materi itu tidak akan kuat. Betul. Ada yang satu yang lebih kuat yang memang kita pegang bersama, yaitu kebermanfaatan bagi masyarakat. Kenapa kita aktif di lingkungan? Karena poinnya itu kebermanfaatan kepada masyarakat. Salah satu cara kita yaitu penanaman. Yang kedua menumbuhkan lokasi-lokasi yang memang berpotensi. Salah satunya ini. Nah jadi saya tekankan, saya juga contohkan kepada teman-teman bagaimana nih kita bertahan meskipun tidak ada materi, tidak ada uang, tetapi kita memiliki keinginan untuk menjadi insan yang bermanfaat nih bagi masyarakat. Spirit itu tuh spirit yang susah kadang kadang susah ya gitu ya. Malahan ada beberapa sih yang loncat dulu terus kembali lagi, ada perjalanan loncat dulu ya, karena ada beberapa ya tadi. Tapi Akang sendiri secara spirit untuk bermanfaatan ya, penasaran Kang, setelah awal tahun 2021 terus 2022 mulai melibatkan training masyarakat, gimana tanggapan masyarakat ketika teman-temannya yayasan datang ke lokasi? Ya, awalnya kan masyarakat itu mayoritas penggali pasir ya. Otomatis kedatangan kita itu agak dipandang sebelah mata. Betul. Wah ini nih akan mengganggu pendapatan kita. Pasti ada. Selain dari ancaman verbal juga ada, terus ada ancaman ya langsung juga ada. Non-verbal. Iya, non-verbal gitu. Juga ada. Cerita-cerita para pendevelop wisata di Garut pasti. Betul, pasti. Nah, tapi kita kan bekerja sama dengan pemerintahan. Betul. Terus masyarakat juga dididik. Selain dari menjaga lingkungan, terus kebermanfaatannya bukan hari ini yang kita rasakan, tapi beberapa tahun ke belakang, ke depan yang akan kita rasakan. Nah ini berpengaruh bagi anak cucu kita. Nah dari situ perlahan masyarakat mulai menyadari. Mindsetnya mulai kebuka ya? Ya, mulai menyadari. Akhirnya kan dari kesadaran menanam itu kan mulai tumbuh. Nah terus bahayanya menggali pasir itu banyak korban tuh. Bahaya resiko dari menggali pasir itu banyak, cuman tidak terlalu diekspos. Nah dari situ masyarakat mulai berpikir nih, kalau ada wisata di tempat ini akan mengganggu penghasilan kita. Tetapi saya tekankan kepada masyarakat, ini memang hari ini Bapak kehilangan pekerjaan, tetapi bukan menghilangkan masa depan kita. Pekerjaan hari ini bisa hilang begitu saja ya, ataupun dengan usia, terus dengan keadaan. Tetapi anak cucu kita siapkan lahan untuk kedepannya. Ya dari situ mulai masyarakat mulai menyadari itu. Oh ya, daripada anak-anaknya capek seperti kita, lebih baik ya ikut training seperti ini. Betul. Ada wisata, ada kopi dan sebagainya. Oh kira para profesi penggali pasir mulai berpindah mulai menurun. Tapi ada juga yang saat kita beroperasi ada beberapa lah yang kekehnya tapi kita sudah dapat izin kan dari pemerintah ya jalan aja. Tapi sehingga mindsetnya udah nyampe berarti beberapa masyarakat betul. Sampai hari ini berarti banyak masyarakat yang mendapatkan dampak positif dan kerasa langsung kemarin.
Ya, ada beberapa yang dulunya bekas penggali pasir sekarang bekerja di kita. Oke. Ada beberapa. Jadi iya benar-benar masyarakat dilibatkan ya. Betul. Ya sebagai kita katakanlah tamu berarti kalinya teh awal nama gitu ya. Betul. Kadang masyarakat itu seperti kiraku misalnya teh. Alhamdulillah tapi Akang dengan pola yang Akang bikin mungkin dilibatkanlah masyarakat sampai hari ini. Justru saya membuka dan kawan-kawannya membuka wisata ini tidak pakai orang profesional. Oke. Semuanya masyarakat setempat yang kita didik dari nol. Tidak ada dasar kepariwisataan, tidak ada dasar dari kopi, terus housekeeping dan sebagainya, itu tidak ada dasarnya. Oke. Nah, mereka sangat nol lah minim pengetahuan dari segi pariwisata. Nah, karena kan kita tujuan tadi kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang lebih pertama, yang paling utama dia masyarakat setempat. Ya kita didik terlebih dahulu. Meskipun lama, meskipun capek, ya itu risiko bagi kita. Oke. Nah, akhirnya adalah beberapa orang yang memang bisa direkrut. Meskipun tidak semuanya, kita rekrut beberapa yang memang memiliki potensi. Dan alhamdulillah nih sekarang udah lumayan agak banyak yang bekerja di kita. Semuanya masyarakat setempat. Iya. Yang kita didik dari nol. Nah, iya. Teman-teman, warginet, kalau jadi klip itu contoh mahasiswa agent of change ini karena pada dasarnya mahasiswa itu kadang kan kalau kita beres selesai ngampus itu kadang suka sekarang kayak gini Kang diksinya teh kuliah teh yang gawe. Betul. Ya. Padahal cenah mah ke belakang justru kuliah teh yang membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, itu yang akan lakukan hari ini gitu ya. Spirit mahasiswa. Spirit untuk bermanfaatan tapi ningali ada potensi desa di dinya. Betul. Oke. Kapan mulai ada kepikiran kayak orang jadikan wisata? Kan awal-awal masih budidaya ya. Apakah dari setelah 2022 atau kapan kira-kira? Nah, 2022 kita buat tempat edukasi lebah. Ya. 2023 kita main ke atas. Oh, 2023 mulai ke atas. Karena kan belum terjamah dulu. Iya. Nah, 2023 kita main ke atas. Oh, ternyata di atas lebih apa ya, suasananya lebih piu lah pokoknya. Iya, piunya lebih bagus suasananya. Kalau malam nih ya, kalau main ke sana ya, malam-malam ada gemerincik air, terus suara tonggeret. Nah, orang-orang yang datang ke sana tuh pasti yang udah mumet di pekerjaan, banyak pikiran, deadline, ego yang menguat, rupiah yang melemah. Yang menguat rupiah yang melemah. Nah, pikiran-pikiran seperti itu bisa terlenakan dengan situasi yang ada di Edu. Nah, mulai 2023 kita mencoba membuat cabin. Ada rumah segitiga penginapan namanya. Cabin ada 6 cabin yang kita bangun. Nah, dari situ kita 2023 mencoba memulai di usaha penginapan. Lompat dewa ya karena penginapan ya. Karena kan situasi dan suasananya sangat mendukung. Oke. Ya. Nah, dari situ beres. Terus di 2023 juga adalah momen-momen yang paling krusial bagi saya. Oke. Skeptis, ada ragu-ragu ya. Ini akan jalan atau enggak ya. Karena dengan beban kos yang tinggi, terus pemasukan belum ada. Iya. Nah, banyak beberapa yang dulunya bekerja saya pangkas karena memang belum sehat usaha kita. Iya. Nah, di situ juga ada mulai kepikiran apa kelola sama orang lain saja ya. Kita hanya tinggal terima keuntungannya. Nah, sampai berpikiran seperti itu. Tapi lebar ya perjalanan. Betul. Gitu kan. Nah, di 2023 awal kita pembangunan, pertengahan sampai akhir kita skeptis banget. Nah, tapi kan penasaran lebih tiba-tiba bikin penginapan dah. Basic skill yang akan optimalkan waktu itu apa? Ada tim kita di tim yayasan. Oh, ada juga tim yayasan. Okay. Memang lumayan agak lengkap sih di tim kita. Nah, dari situ kita buat penginapan, terus area playgroundnya juga ada. Ada playground. Area camping groundnya juga ada. Oke. Nah, di situ kan kalau dulu orang-orang yang camping, trekking itu kan lagi hype-hype-nya. Iya, benar. Nah, kita buatlah hal-hal seperti itu. Kita sediain. Oke. Nah, di akhir tahun kita mulai goncang nih. Nah, akhir tahun 2023 goncang ya. Goncang nih. Kumaha tadi kira-kira apa yang menguatkan? Nah, mulai goncang, mulai dari kos, terus gaji karyawan dan sebagainya, itu pemasukan nggak ada. Ya karena belum berjalan tuh ya. Belum berjalan. Benar. Terus media sosial kita belum punya, promosi belum ada.
Karena mau promosi juga kita belum pede. Karena belum profesional lah kita juga. Terus fasilitas belum memadai. Nah, akhirnya kita evaluasi besar-besaran, apakah ini mau dikelola sama orang lain saja, kita terima untungnya. Waduh. Nah, atau kita lanjut nih. Oke. Nah, kita evaluasi besar-besaran sama tim yayasan. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, kita melanjutkan perjuangan tersebut. Akhirnya melanjutkan. Ya, tetapi hasil dari evaluasi tersebut, kita bisa dapat orang yang datang ke penginapan, terus tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya pasti otomatis pulang lagi. Hanya foto-foto, pulang, foto-foto, pulang. Nah, dari situ kita mulai merambah ke coffee shop. Nah, eta Ya. akhirnya final jadinya hanya hasil evaluasi kita. Hasil evaluasi, betul. Mari kita bermain dengan coffee shop. Oke. Meskipun saya tidak ada dasar dari Yeah, coffee shop, oke. tapi coba-cobalah kita. Ada beberapa orang yang memang ahli, saya panggil. Oke. Terus kita seperti biasa teknik kita panggil masyarakat setempat, kita latih, didik. Ya, oke, ya. Latih, didik, terus bawa pelatihnya sambil kerja, sambil langsung lah. Ya. Otodidak. Ya. Mereka sambil kerja, terus sambil ngelatih. Ya, edukasi Siang lagi ya, malam. terus ya edukasi lagi. Betul. Oke. Nah, dari situ alhamdulillah nih mulai tahun 2024 sampai ke sini mulai ada peningkatan. Mulai ada peningkatan, terus ditambah lagi kita ada fasilitas baru. Oke. Kalau orang menyebutnya mini curug. Mini curug. Mini curug. Ada spot foto berarti ya. Spot foto. Oke, Terus ya. ada kolam renang bagi anak-anak. Oh, ini. Nah, gitu. Jadi Edu Wisata yang kawan-kawan kenal hari ini tuh buah perjuangan nih. Buah perjuangan Iya, ya. betul. Buah perjuangan dari kebimbangan 2023. Kebimbangan, Weh. betul. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini relatif terus meningkat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Dari perjuangan kisah tadi dari mulai kan runtut banget ceritanya dari Betul. mulai 2022 sampai 2024 dan alhamdulillah tadi setelah pertimbangan bikin ke Batur maunya sekolah Yeah. ke Batur lah pihak ke sekianin Betul, gitu lah ya betul. atau udah we kita lagi akhirnya spiritnya tetap ada go lanjut dan sekarang udah ada coffee shopnya ini semacam kayak apa ya menuntaskan puzzle-puzzle yang sebelum-sebelumnya bolong berarti ya? Betul. Tapi menurut Akang sendiri dari hasil perjuangan 2022 sampai hari ini sudah bisa dikatakan ini secara struktural sudah final gak Edu Wisata dari apa yang ada di benak Akang per hari ini? Kalau sudah final belum. Belum. Ternyata. Kalau saya boleh sombong ya. Iya. Boleh Silakan. Kalau boleh menceritakan sedikit tentang Edu Wisata. Kemarin kita berkoordinasi dengan Disparbud ya. Oke. Dan saya menjelaskan bahwa Edu Wisata ini adalah miniatur Garut. Kenapa? Karena pegunungan di kita ada. Oke. Gunung Guntur dengan Iya, ikonik Gunung Guntur. ikonik Kabupaten Garut. Betul. Terus Curug kita punya. Iya. Terus di Piunya ada Padang Sabana, terus Guntur Stone Park. Oke. Nah, itu kita punya. Terus ada city lagi-nya kita Iya. dapat. Nah, apa yang tidak ada di kita? Nah, kita akan memaksimalkan hal-hal tersebut. Oke. Jadi miniatur Garut itu memang betul ada di kita. Udah ada di Edu Wisata Betul, cuman Oke. kita ya ingin memaksimalkan lah nanti. Iya. Seperti biasa bertahap. Bertahap ya. Kalau orang lain bertahap itu sesuai konsep, kita sesuai dana. Sesuai dana ya. Karena tadi 2023 ya penginapan kos. Aduh. betul. Gitu ya. Dari mulai pengorbanan pikiran pasti ya. Pasti. Pikiran konsep brainstorming segala ganti konsep segala plan A, plan B. Duit oke kan. Betul. Dari spirit teman-teman mungkin tidak akan bisa langsung jadi tahun ini, Iya. butuh waktu bertahap dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini orang-orang yang dulu dari 2022 awal sampai sekarang masih ada. Masih bersama Akang. Masih lengkap. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. solid benernya berarti Iya, ya. betul. Treatmentnya berarti berhasil. Berhasil. Wede, mantap. Oke, Edu Wisata ya, edukasi wisata ya. Tapi untuk per hari ini Kang, setelah tadi berbagai macam variabel ada di Edu Wisata, apa sih yang paling ditonjolkan sekarang di Edu Wisata? Justru hari ini Edu Wisata itu dikenal dengan activity-nya. Activity-nya. Ya, karena di kita kan sebagai tempat nongkrong juga, terus sebagai venue berbagai event. Benar. Ada yang nikahan, anniversary dan sebagainya. Terus ada outbound juga. Iya, betul. Terus ada jeep, Oke. ada paintball. Oke. Nah, justru yang dikenal hari ini Edu Wisatanya bukan peternakannya, Oh, tapi lebih ke oke. aktivitas dan sebagainya. Iya. Dan Akang sendiri
adaptif ya soal itu ya. Iya, walaupun betul. awal spiritnya makan budidaya Betul. ya. Tapi ketika sekarang banyak aktivitinya tenan naon meureun. Tenan naon. Yang Oke. penting jadi Yang penting jadi apa? Alhamdulillah. pernah ada customer ya, pernah ada customer. Kan untuk edukasi lebah itu kita mengkhususkan untuk trigona ya, yang lebah yang tidak menyengat. Betul. Tapi beliau ingin melihat nyiruan lebah yang menyengat. apis. Ya, yang apis cerana. Nah, dari situ kan agak bahaya juga. Iya. Nah, sebelum kita ke lahan peternakannya dipakai APD terlebih dahulu. Nah, kan kalau saya di depan customer itu harus terlihat berani, Benar. gagah, pintar dan sebagainya. Betul. Nah, pas saya buka stup lebah tersebut, nah saya perlihatkan sisirnya, ada di namanya persisir itu, madu kalau diangkat persisir, diperlihatkan ratu lebahnya, diperlihatkan bagaimana cara panen madunya. Nah, pas menyimpan kembali ke stup, ada satu lebah yang tertekan oleh tangan saya. Otomatis menyengat. Nyeret. Anjir. Nah, di depan customer kan saya tidak etis kalau Ya. panik. Jangan sih. Sih akan beraku. Iya. Nah, saya pura-pura yang nggak sakit. Pura-pura. Sambil melihatkan gini ke customer. Nih, Ibu, Bapak salah satu contoh lebah yang menyengat. Nah, kalau kita cabut, si jarumnya atau si sengatnya akan diam di sini. Nah, saya cabut. Di dalam hati itu sakitnya lebih luar biasa. Pasti lah itu pasti. Nah, saya langsung tutup. Udah beres closingan, udah closing. Saya kembali ke kembali ke kantor. 2 jam, 3 jam kemudian udah mengkak nih. 3 hari saya panas dingin. Demi Allah. Demi Allah. Oh, jadi gitu efeknya ya? Iya. Nah, tapi kan itu menyesuaikan kekebalan tubuh juga. Oke. Nah, mungkin pada saat itu kita memang belum terbiasa ya disengat lebah. Tidak terbiasa disengat Iya. lebah. Jadi efeknya ya 2 hari sampai 3 hari saya panas dingin. Tapi kan di depan oke. customer tidak. Wah, Nya, kuduk. Jaga image dong. Di depan customer menggeningannya. Alhamdulillah. Iya, ya. betul. Oke, jadi aktivitinya justru ya sekarang Aktivitinya. ya. Dari Edu Wisata teh, oh bener betul. mantap. Ada juga dulu kita sekarang sudah kerjasama sih, ada ETV. Oh, TV sekarang. Ya, saya orang awam di ETV. Saya tidak bisa pakai ETV. Pernah ada tamu yang ingin naik ETV terus dipandu sama saya. Karena tidak ada guide lagi. Iya. Tidak mau saya turun lagi. Pas turun ternyata saya nggak bisa nih. Ayo pakai ATV ya. Udah mengkol sorangan. Iya, betul. Masalahnya kan. Si tamu udah 2 putaran, saya satu putaran pun belum nih. Sarua berarti emang nasibna. Saya gimana ATV gitu, cek batur mah. Gampang lah, cina gampang. Iya. Udah kan maju jo mengkol di mengkol. Iya, malahan sampai nyungsep, Mbak. Bener aduh. Kan untung tidak ada customer tuh yang lihat. Jadi bener ini mah leader keturun ke hana poe geuningannya. Turun ke hana poe. Aduh, bener. Udah ada TV juga ya. Udah ada ETV. Oke, yang paling rame sekarang kan activity ya, Kang. Apa akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini yang pertama Jeep, Jeep. yang kedua outbound. Oke. Nah, Jeep ini bisa ada 2 pilihan. Oke. Ada yang sunrise, pakai sunrise itu biasanya turunnya jam 5 subuh. Nah, kita ke atas ke puncak lihat sunrise. Nah, turun jam 7. Oke. Yang kedua bebas sih waktunya, mau pagi, siang, sore menyesuaikan keinginan customer. Nah, itu paling banyak di kita. Terus yang kedua outbound. Outbound dewasa maupun anak-anak. Kita kan menjual paket pan game, terus capacity building untuk instansi perusahaan dan sebagainya. Terus outbound anak-anak. Nih kan di kita juga ada playing pop. Playing pop khusus untuk anak-anak. Nah, tadi sudah edukasi, terus anak-anak diajak ke area playground. Playground di sana ada playing pop. Pernah ada satu customer ya, satu dari kunjungan dari TK. Si anaknya itu kan bermacam-macam ya karakternya. Ada yang naik flying fox itu berani, ada yang takut, ada yang nangis. Benar. Nah, ada satu ketika si anak itu ketakutan sampai nangis. Ayahnya ternyata tentara. Tentara. Nih pas saya mau luncurkan si anak, beliau nangis. Terus sama ayahnya, udah luncurkan saja, cenah. Kamu kan mau jadi tentara, cenah, jangan nangis. Iya. Kan saya apa ya? Bingung ya. Betul. Ini mau diluncurkan atau enggak?
Nah, oleh ayahnya didorong yang kencang. Asli? Asli. Emang bener tarik, emang bener ya. Bingung ya orang teh kadang kan berak leutik gitu, ada sisi humanis. Ada sisi humanis. Ini tentara bapak ada pressure dah. Wah, nya bener. Nah, untung sama bapaknya didorong. Untung bapaknya. Iya. Karena ke bapaknya didorong, Iya. sudah duka ini. Akhirnya si anaknya mau naik lagi. Dipaksa tuh Dipaksa. Ente kan mau jadi tentara cenah. Oh, sampai digituin tuh. Keren masih TK Nah, ya. Masih itu TK yang udah di pressure ya. Betul. Jadi yang paling dikenal di kita itu outbound sekarang. Outbound ya. Ya, apalagi kita ada paintball. Oke. Paintball. Itu paintball hanya untuk perangnya ya itu hanya 10 sampai 15 menit. Oh ya? Ya, tapi capeknya luar biasa. Nya pasti capek sih. Saya belum pernah nyoba perang betulan ya. Nyoba Tapi peperangan wah betul capek. Peperangan itu sama Betul. ya. Ditambahkan kalau ketembak ya Iya. ada bekas. Iya. Agak lumayan tuh. Itu pelurunya dari mana? Dari cat itu. Oh. Peluru cat. Oke. Nah, di situ memang di kita mencoba hari ini di up lagi terkait outbound kegiatan-kegiatannya yang ada di kita tuh. Oke. Jadi memang Edu Wisata hari ini dikenal dengan aktivitinya. Aktivitasnya Iya, betul. yang banyak variatifnya ya. Banyak. Dari mulai tadi awal cuman campaign 700 pohon, enak tiba-tiba ya outbound, paintball. Betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini berarti bati atau misalnya keuntungan dari perjuangan. Betul. Dari perjuangan bertahun-tahun, alhamdulillah. Hari ini cik total all crew berapa di Edu Wisata? Di kita hari ini ada 20 orang. Semuanya masyarakat setempat. Masyarakat setempat semuanya. Masyarakat setempat semuanya. Flying Pok Nukar itu ke masyarakat setempat tak? Terlepas dari itu kita kalau yang Flying Pok itu panggilan. Oh, ada panggilannya Ya. yang ada tetap ada ahli. Yang kontrak sama kita 20 orang. 20 orang ya. Dari anak muda sampai orang tua ada. Nah, eta dengan leadernya anak muda ya. Betul. Matak penasaran cik daily activity. Sehari ya tip pagi-pagi dengan ka malam nanaon we cik. Kegiatan. Kegiatan bangun pagi ya. Kalau di jadwal sih bangun pagi ya seperti biasa karena rumah sama kios pertanian kita dekat. Jadi pas bangun itu ya bantu-bantu dulu tuh. Oh, tidak lupa kios mah tetap jalan. Karena di depan rumah yang jaga jaga kan sekarang sama keluarga. Ya pastilah bantu-bantu sedikit-sedikit. Ya, kadinya heula ka kios lah ya. Betul. Oke. Terus yang kedua selain dari itu kita ada peternakan. Oke, peternakan. Nah, ada peternakan ikan. Nah, sambil lihat di daerah yang berbeda. Sambil lihat lihat-lihat lah. Nah, dari situ mulai kegiatan-kegiatan ya sepenuhnya di Edu Wisata. Di Edu Wisata sepenuhnya. Cuman ada yang panggilan keluar, terus ada pekerjaan yayasan. Terus kalau malam ya memang mengajar itu hobi ya kata saya. Adalah beberapa kita kumpulan-kumpulan anak muda yang memang kita latih mulai dari leadership, bisnis dan sebagainya. Pasti itu ya. Pasti. Eta mah kayak apa ya? Kayak kita refreshingnya. Betul, itu kan ketemu sama teman-teman eta mah refreshing, betul. Bener. Kalau orang lain kan refreshing ke tempat ke Edu ya. Iya. Kalau saya di Edu bukan refreshing. Bukan refreshing ya namanya unggah poe di Edu nah ya masalahnya. Iya, betul. Unggah poe di Edu nah. Meskipun suasana mendukung tapi mendukung ya. Pikiran tetap mumet. Tapi itu penasaran sih. Ini jadi hal yang menarik ya. Ini sebagai pengelola tempat wisata, ketika orang-orang datang ke tempat wisata untuk healing, hiburan, ini pengelola wisata healingnya kemana? Penasaran tadi. Akan healing kemana ya? Posisi. Nah, kalau saya healingnya tadi ngobrol aja dengan teman-teman. Ngobrol dengan teman-teman, terus lihat peternakan. Nah, itu healing saya. Jadi udah bukan objek tempat lagi bukan. Oke, gitu ya ternyata ya. Nah, kalau yang kerja nggak tahu tuh, nggak paham. Nanti tanya teman-teman yang kerja. Kira-kira cik healingnya kumaha? Wih deh, menarik juga ya nih perjuangan dari teman-teman Edu Wisata dan hari ini teman-teman kita udah ada ini produknya nih. Ya. Produk premium honey Gunung Guntur. Ini di-create dari teman-teman akan sendiri. Betul. Kru ya, kru dari Edu Wisata. Nah, ini adalah produk unggulan kita. Ini masih banyak nih jenis-jenis madu. Kalau jenis-jenis madu di kita ada 3 tuh. Oke. Ada madu multiflora yang ini. Terus ada madu hitam pahit sama ada madu kaliandra. Oh, iya kaliandra teh ya. Oke. Rasanya berbeda-beda. Sesuai nektar yang dihisap oleh lebah. Oke. Nah, ini lebah-lebahnya lebah dari Edu. Iya, betul. Sebagian dari Edu, sebagian kita kerjasama dengan Rumah Lebah Indonesia karena produksi kita masih terbatas. Oke. Masih terbatas. Jadi muternya ekosistem di Edunya, ternyatanya. Betul. Produknya ayah masyarakat
bisa terfasilitasi. Betul. Terus masyarakat yang punya usaha UMKM kita tampung juga. Oh, disupport juga, ditampung juga iya, ya. Asal dengan packaging dan rasa yang memang bagus. Simpen lah di tempatnya, betul, di placement. betul. Oke, mantap. Kang, ini mah kalau pakai bahasa ilmiah mahnya bakal ada bingung abis mencernana. Nah, iya khasiatnya naon, Kang? Bahasa bayi, Kang. Nah, khasiatnya satu meningkatkan imunitas. Nah, berarti karasana kumaha tah lamun minum ieu tah? Jadi memang kalau nafsu makan itu lebih tinggi. Oh, tapi kekuatan kita baik dari pertahanan virus dan sebagainya itu lebih kuat. Lebih kuat. Cuman konsumsinya harus setiap hari rutin. Oh, harus rutin ya? Ya. Oke. Nah, terus untuk membantu pencernaan. Pencernaan. Iya. Terus meningkatkan bisa dipakai untuk kulit. Untuk kulit kumaha? Iya, jadi masker. Oh iya. Nah, untuk kecantikan. Paham. Terus untuk luka nih, kalau ada luka di kulit, nah bisa dioles sama madu. Iya. Iya, kan bener juga patah kolot zaman baheula. Betul, tetapi seperti biasa jangan berlebihan. Ulah over teh. Jangan over. Meskipun ini murni baik, ya jangan berlebihan. Iya, jangan berlebihannya. Ini ada juga di Edu berarti disimpan. Ada. Di placement ya. Oke, mantap. Ini dijual berapa sih? Nah, ini ukuran 330 gram, harganya 80 sampai 150 ada. Harganya 80 sampai 150. Ini bisa order langsung ke Edu Wisata. Pergi net sambil main sambil lihat nih. Imun kalian biar naik biar kuat ya, nafsu makannya biar tinggi, pencernaannya biar lancar. Nanti aku mau coba juga inilah. Boleh. Ya, permadu-maduannya mudah-mudahan kita tetap sehat lah ya. Iya, betul. Oke, jadi itu teman-teman perjuangan dari Kang Yoga. Ya, Kang Yogi, Edu Wisata. Sampai hari ini alhamdulillah dengan lika-likunya sudah berjalan, dan buat warginet yang mau mampir main wajib sih ini Mah ya. Wajib ke Edu Wisata. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita operasi dari jam 7.30 sampai jam 22.30. 22.30. Iya. Weekend? Sampai dari jam 7.30 sampai jam 23. Oh, jam 11 ya. Jam 11. Oke. Tapi setelah dipikir-pikir tadi ini cocoknya misalnya field trip gitu ya. Ya. Kayak Edu Wisata teh kan kadang misalnya ada wisatawan atau apa kayak pengen ada activity outbound, pengen ada activity ngopi, pengen ada activity misalnya gathering. Jadi nyawa kabeh bisanya. Betul, itu istilahnya one stop destination. Nah, gitu. Jadi satu tempat beberapa aktivitas, mulai dari penginapan ada, terus untuk makan, minum ada. Nah, kegiatannya juga ada. Oke. Nah, jadi memang final saya ya, pemikiran saya nantinya si masyarakat atau pengunjung itu yang hadir bukan hanya menikmati saja, tapi aktif terjun di kegiatan yang ada di tempat wisata tersebut. Bener. Jadi ada kenang-kenangan nih. Ya. Selain dari bawa oleh-oleh, bawa kenangan juga. Ya, ada partisipasinya. Betul, ya. ada partisipasi. Kan kalau ada nih orang-orang di pariwisata punya punya rujukan, terus punya perkiraan bahwa tren wisata 2026 sampai 2029 itu justru si customer dilibatkan di aktivitasnya. Oke. Dan terbukti hari ini. Iya. Jadi si customer atau pengunjung yang datang naik jeep, terus paintball, terus outbound, memang langsung terjun di aktivitasnya. Iya. Nah, sampai pernah ada satu cerita, bukan cerita, memang asli ya ini. Kami ada kunjungan dari mahasiswa pariwisata. Oke. Kalau tampilan mahasiswa sekarang kan itu luar biasa ya. Benar. Dengan rambut klimis, benar. terus pokoknya sepatu high catching lah ya. Pokoknya. Nah, kata dosen pembimbingnya sebelum kita trek ya, ngomong dulu sama saya, cenah ajak saja ke gunung. Nah, saya lihat penampilan, waduh ini memungkinkan atau enggak apa-apa. Oke lah, sama saya dipandu. Nah, kan karakteristik Gunung Guntur itu pasir ya. Jadi saya sekitar 40 menit mengelilingi Edu Wisata dengan trek yang curam, terus bebatuan, terus para mahasiswa pakai high heel. Iya benar. Terus nggak ada yang bawa topi, nggak ada bawa minum. Nya. Nggak apa-apa senang. Terus kumaha tuh? Diteruskan oleh saya. Terus sampai pas berhenti, wah ngedumal semua. Ya pas. Hampir berhenti ya, Nah, semuanya ngedumal. Nah, akhirnya kan di kita tuh memang menerima field trip, terus kunjungan-kunjungan seperti itu.
Cuman memang belum maksimal saja. Iya, iya. Nantilah tunggu beberapa tahun supaya setiap tahun itu ada perubahan di kita. Oke. Ada yang baru, si customer juga yang nggak bosan. Nah, itu. Dan tadi mendengar banyak macam cerita variatif, berarti variatif wisatawan, variatif customer sudah mulai berdatangan nih Ya, ke Edu Wisata. Nah, ini mungkin sekaligus pertanyaan terakhir kalau ngomongin Edu Wisata nih kira-kira. Apa yang sekarang akan jadi campaign terbaru Edu Wisata atau mungkin sekarang lagi mau ada terobosan apa Edu Wisata? Justru di kita hari ini ingin yang pertama memang ingin menjadikan Edu Wisata ini menjadi salah satu wisata unggulan di Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah kita sudah diakui nih di pemerintahan. Nah, dengan cara kita menambah fasilitas-fasilitas yang memang sudah ada ini kita perbaharui. Terus dari servisnya kan masyarakat setempat kita akan lebih genjot lagi di trainingnya. Terus dengan operator yang lebih memadai, lebih proper ya. Nah, di situ kita akan memaksimalkan semua yang ada di kita hari ini. Terus menambah atau mewujudkan tadi miniatur Garut tadi. Jadi mempermudah para wisatawan supaya pas cukup Edu lah. Ya. Cukup Edu karena semuanya ada di sini. Kampanyenya miniatur Garut. Miniatur Garut itu. Alhamdulillah mantap. Tapi respon pemerintah Kabupaten Garut terhadap Edu Wisata per hari ini gimana, Kang? Alhamdulillah pada hari ini kita mulai banyak nih kedatangan tamu dari kedinasan. Oh iya. Kan awalnya kita sebetulnya kan ini bantuan dari PLN ya. Iya, PLN. Tidak melibatkan instansi Ya, terus. Nah, hari ini mulai banyak ya yang melirik ke kita. Meeting pejabat. Dan ya, betul. Wede, mantap. Mudah-mudahan kedepannya pergerakan Edu Wisata makin mantap. Amin. Tunggu aja, pasti ada yang baru tiap tahun. Nah, tunggu aja. Berapa bulan lagi? Berarti 6 bulan lagi lah. 6 bulan kita lagi. Ya, 6 Ya, bulan betul, lagi betul. kita tunggu lagi dan Abi kan bakal kayak Edu Wisata. Siap, karena ditunggu, kemarin ditunggu. belum keburu wae. Kemarin pas penanaman kayak Sibuk Abi. ya? Iya, anak muda gitu. Aduh, ya Allah ya Robi. Segala digarap Kang, tapi kayak healing we kayak Edu Wisata. Siap, ditunggu kunjungannya. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan pamungkas. Ada 2 pertanyaan dari aku. Yang pertama, kalau tidak salah tadi di belakang kita ngobrol. Kan Akang teh lulus kuliah teh 2021. Ya. Bagaimana ceritakan pengalaman wisuda pakai APD ya? Kira-kira. Ya. Harusnya saya lulus 2022. Harusnya 2022. Nah, ya, karena kan pas zaman Covid di drop dulu 1 tahun. Oke. Nah, kita nunggu 1 tahun dan akhirnya ada keputusan boleh wisuda offline, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama tidak boleh bawa orang tua. Yang kedua dengan peralatan tim medis yang lengkap, mulai dari pesil, masker, sarung tangan. Jadi di foto itu tidak tahu ini siapa ya ini sih, Bang. Iya, benernya. Betul. Mal apa gitu Mal apa? Tapi foto anak Kang. Ya beberapa lah, beberapa. Cuman nggak sama orang tua, karena kan dilarang tuh bawa orang tua. Oh jadi waktu wisuda Kang mah nggak sama orang tua, Enggak, 1 orang. Ada Menyiksa pokoknya. Tapi berkesan ya Ya berkesannya di rumah lah. Berkesannya di rumah ya, oke. Itu pengalaman wisuda COVID itu seperti itu. Wisuda COVID. Tapi tetap misalnya kayak pemanggilan mahasiswa ke depan itu terjadi salaman sama rektor gitu. Ada. Oke. Cuman ya nggak tahu ini siapa sih, karena kan pakai masker, pakai pesil. Sama masker, facial. Iya betul. Biasanya harus pulang lah itu bisa fotoan benernya. Dan beres wisuda langsung dianjurkan pulang. Tidak ada yang gerombolan, tidak ada yang kemana-kemana, langsung boleh pulang. berkerumun ya. Betul. Padahal kan momen nanya wisuda teh. Justru itu kan momen yang ditunggu-tunggu tuh. Yang ditunggu-tunggu teh padahal ya. Iya betul. Selama penantian 4 tahun tuh kan itu yang ditunggu. Dikeresakan. Pas masuk kuliah banjir bandang. Punya 2016 banjir bandang Garut. Cimanuk. Iya benar. Itu waktu saya pas pertama kuliah itu banjir bandang tuh. Malamnya banjir bandang, besoknya saya masuk kuliah. Oke. Otomatis kan jalan itu diputar. Iya benar. Nah, memang angkatan-angkatan kita tuh memang banyak apa ya perjuangannya. Banyak perjuangan ya ini melawannya ini tantangan alam ini angkatan ini ya. Tantangannya alam sama zaman ya. Betul. Malahan alumni kiamat kan. Iya, benar-benar alumni kiamat kayak hell benar. Tapi Kang, mungkin pesan lah
kita sama-sama satu alma mater. Ada dosen favorit atau siapa Kang? Akang sendiri. Boleh lah, sinilah. Dosen favorit ada. Siapa tuh? Yang pertama Pak Debudi. Pak Debudi. Wah, itu mah prank. Pak Debudi mah parah. Ya, betul. Apa yang ingin disampaikan kepada Pak Debudi kira-kira? Nah, Pak Debudi terima kasih atas bimbingannya. Dari mulai saya tidak tahu terkait apa-apa nih di dunia pendidikan sampai sekarang bisa berbaur lah dengan masyarakat, dengan guru-guru, terus bisa berbagi lah ilmu dengan orang-orang di lingkungan saya, terus orang adik-adik saya. Betul. Terus karakter beliau lah yang mencerminkan kewibawaan beliau, keramah tamahannya. Bener. Friendly orangnya, betul. Bener. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Debudi ini. Pak Debudi sudah mencetak satu mahasiswa yang hari ini menjadi salah satu pemilik wisatawan terramai di Kabupaten Garut. Nah, ini Kang Yogi. Kang Yogi Edwisata. Jadi mantap sekali lagi, terima kasih. Dan kita akan tutup podcast hari ini karena udah berapa menit? 49. Wah, udah 49, udah lebih. Mungkin kita akan akhiri perjumpaan kita pada hari ini, tapi sebelum kita akhiri, terakhir. Kang, ini mah Edwisata udah ngobrol ya. Edwisata udah, kita ngomongin kampus udah. Karena Akang pernah jadi guru dulu. Pernah jadi guru kan? Sedikit lah. Harapan untuk para guru honorer di Indonesia, di Garut. Bukan harapan untuk guru ya, mungkin atau apa ada masukan untuk kebijakan atau apapun, silakan. Seminim pengalaman saya ya selama 3 tahun, memang untuk dunia pendidikan yang pertama, satu, lingkungan itu yang paling mendasar. Jadi memang di sekolah khususnya SMP SMK, coba sekolah atau kebijakan menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Terus yang ke tingkat SMK, coba membentuk karakter si anak ini mau dikemanain nih. Yang pertama lingkungannya harus baik, yang kedua karakter anaknya. Kalau nilai pengetahuannya itu saya agak ya itulah relatif ya. Relatif. Tapi yang paling penting, satu, lingkungan yang baik, dua, menumbuhkan karakter. Nah, ketiga, kalau kita sudah punya dasar terjun ke dunia bebas pun kita punya batasan diri. Punya batasan diri. Betul, karena kan dididik untuk di lingkungan yang baik, terus kita memiliki karakter nih, jadi tidak terlalu bebas. Benar. Kalau lihat kan anak-anak zaman sekarang kan luar biasa benar. Dari pergaulannya. Nah, jadi harapan saya ya, baik dari sekolah maupun kebijakan, coba di tingkat SMP ini ciptakan lingkungan yang baik. Yang kedua, SMK coba menumbuhkan karakter. Nah, yang ketiga, ketika diterjunkan ke dunia kuliah, dunia mahasiswa, nah si anak ini kalau terjerumusnya tidak terlalu jauh nih, karena punya batasan diri, betul. Terus memang punya karakter nih, punya minat, bakat yang memang mau dikembangkan. Nah, seperti itulah untuk harapan saya. Mudah-mudahan ya. Mau didengar mau atau tidak, kan ini suara Garut ya. Gitu. Suara Garut memberitakan. Ya, betul. Gitu. Tapi untuk guru-guru honorer, Kang. Ya kan sampai hari ini mungkin belum bisa dikatakan sejahtera. Betul. Ya. Menurut Akang sendiri nih, ini mah layaknya guru honorer itu diperlakukan seperti apa? Nah, layaknya guru honorer, satu, jangan memperlibat administrasi ya. Ya, itu betul. Terus yang memang alhamdulillah nih ada beberapa program, ada PPG. Jadi pemerintah juga sudah melirik guru-guru honorer bahwa untuk meningkatkan kesejahteraannya. Satu, ada guru PPG, terus bisa P3K dan sebagainya. Nah, tapi untuk honorer nih, yang pertama administrasinya jangan terlalu ribet. Yang kedua, memang guru itu orang yang memang yang menjadi tenaga pendidik, juga harus kompeten juga nih untuk gurunya. Betul. Selain dari pemerintah sudah mendukung, ya kitanya juga sebagai guru harus menyadari bahwa kita kan mendidik generasi penerus kita nih. Nah, eta Garut ini akan dibawa kemana? Nah, itu dididik oleh Anda guru-guru. Tepuk tangan dulu. Edwisata, mantap, terima kasih.
Hatur nuhun untuk warginet yang udah hari ini nontonin kita, nyimak kita. Mudah-mudahan main langsung ke Edu Wisata ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga Akang udah hadir hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Asgatur Asga Umroh, Agrafana Furniture yang selalu support agenda-agenda kita. Jangan lupa nih produknya dari Edu Wisata. Madu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.